Dan kita akan membahas daya tarik investasi di wilayah Bintan, Kepulauan Riau bersama Kepala BP Kawasan Bintan, Farid Irfan Siddik. Pak Farid, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Farid, bagaimana kebijakan BP Kawasan Bintan dalam mengembangkan kondisi bisnis dan investasi yang kondusif di kawasan Bintan? Untuk mengembangkan iklim investasi yang kondusif di Bintan sendiri, kami BP Bintan memiliki beberapa kebijakan. Yang salah satunya tertuang kita buat dalam sebuah peraturan kepala, di mana di dalam perka itu kita memuat kajian-kajian yang kita anggap dibutuhkan oleh para pelaku investasi atau pelaku usaha agar mereka mempermudah mereka untuk melakukan investasi di Bintan. Selanjutnya yang menjaga iklim tersebut tetap kondusif juga adanya support dari pemerintah pusat yang hari ini seluruh sistem perizinan di Indonesia ini dibikin terintegrasi dengan pusat, yang dimana hal tersebut akan mempermudah juga untuk mencari data, habis itu juga melihat potensi, bahkan untuk mengurus izin-izin yang pada saat dulu mungkin cukup sulit dilakukan, hari ini akan lebih mudah dengan sistem-sistem seperti OSS, ada juga aplikasi perizinan, ada website, banyak website yang mempermudah data-data untuk didapat hari ini. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Hari ini BP Bintan menjalin hubungan yang baik dengan para pelaku usaha swasta di FTZ Bintan atau Free Trade Zone Bintan untuk sama-sama mempromosikan kawasan kita di Bintan, potensi yang ada, kemudahan fasilitas yang didapat, terus habis itu juga fasilitas-fasilitas penunjang yang akan memudahkan aktivitas bisnis para calon investor nanti. Baik, Pak Farid, kalau kita mendengar kawasan Bintan, sebelumnya mungkin kita lebih akrab dengan produk-produk tambang seperti bauksit dan juga smelter begitu. Tapi sebenarnya seperti apa potensi pertumbuhan ekonomi dari segi pariwisata, industri ataupun maritim? Ya, jadi justru di Bintan sendiri itu kita lebih fokus di sektor pariwisata hari ini. Yang kedua, betul industri tadi. Kenapa kita fokus di sektor pariwisata? Karena Bintan itu adalah salah satu kabupaten dengan komoditi pariwisata internasional nomor 2 tertinggi setelah Bali. Nah, sehingga memang itu membuat kami BP Bintan fokus untuk mengembangkan sektor pariwisata di Bintan. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang pernah dengar kawasan Lagoy. Itu adalah salah satu masterpiece kami di kawasan FTZ Bintan, di mana memang kawasan Lagoy tersebut sangat menarik minat para turis asing untuk datang ke Bintan. Yang kedua, kita bicara mengenai kawasan industri. Memang betul di Bintan dulu kita kenal memiliki sumber daya mineral yaitu bauksit yang cukup tinggi. Namun hari ini iklim yang ada di Bintan sendiri, industrinya lebih mengarah terhadap MRO dan industri halal hub yang saat ini cukup sering kita diskusikan di daerah untuk kita promosikan di luar negeri maupun di dalam negeri juga. Jadi memang maritim sendiri itu juga sama dengan kawasan industri lainnya, bahwa Bintan itu mengingat adalah sebuah kepulauan yang memiliki batas-batas laut, sehingga memang industri maritim ini juga menjadi salah satu fokus kami di BP Bintan untuk kami kembangkan. Seperti mungkin kita sudah menyontoh BP Batam. Hari ini di Batam sendiri itu industri maritim kan cukup besar. Itu juga yang memicu kami untuk mengembangkan potensi industri maritim masuk di dalam kawasan FTZ-nya Bintan. Baik, sejauh ini kontribusi dari sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Bintan seperti apa? Kontribusinya kawasan pariwisata terhadap kawasan Bintan tersendiri ya, atau secara umum kita bicara Kabupaten Bintan, itu sangat signifikan. Karena sektor pariwisata ini salah satu penopang APBD terbesar di Kabupaten Bintan.
Kalau terkait dengan kawasan FTZ atau BP Bintan sendiri, itu kawasan pariwisata ini memang salah satu gaung yang pertama kali mensupport aktivitasnya BP Bintan itu sendiri. Sehingga memang dengan kita kan punya target nih Mbak di BP Bintan itu bagaimana menghadirkan investasi di Kabupaten Bintan yang pertama. Yang kedua juga bagaimana caranya kami menarik minat turis asing untuk bisa masuk ke Kabupaten Bintan. Sehingga dengan adanya peningkatan pengembangan di sektor pariwisata ini sendiri sangat membantu sehingga masyarakat dunia atau masyarakat luar itu lebih mudah lagi mengakses atau mencari tahu tentang kelebihan, terus habis itu juga kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yang mungkin setelah mereka berlibur mereka bawa pulang menjadi sebuah isu yang bisa menarik calon-calon investor tadi datang juga ke Bintan. Baik, lalu bagaimana strategi yang mungkin bisa digunakan untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Bintan ini? Apakah juga mungkin dengan mengutamakan literasi kebudayaannya? Ya, jadi memang kalau bicara mengenai budaya, itu saya selalu sampaikan ke kawan-kawan di BP Bintan, bahwa budaya ini sangat penting ada di dalam aktivitas pariwisata kita. Karena menurut saya kalau sebuah kawasan pariwisata, kalau kita bicara resort, kita bicara pantai, saya rasa sangat banyak di Indonesia ini memiliki hal tersebut. Tapi tidak semua daerah memiliki sebuah pariwisata dengan budaya Melayu, contoh. Seperti kita ketahui, Kepri ini kan memiliki adat istiadat budaya Melayu. Nah, itu yang saya sampaikan ke kawan-kawan di BP, bagaimana nanti kita diskusi dengan para investor di sektor pariwisata untuk bisa mengembangkan pariwisata itu dengan basis budaya Melayu tadi. Jangan sampai kita mengembangkan ini menjadi sebuah kawasan pariwisata yang besar, yang maju, tapi kita melupakan jati diri Kabupaten Bintan itu sendiri, jangan sampai seperti itu. Baik, lalu bagaimana peran BP Kawasan Bintan menghadirkan sarana dan prasarana yang bisa mengundang investor internasional untuk menaruh dananya demi kemajuan pariwisata ini? Oke, jadi hari ini BP Bintan komitmen untuk membangun segala fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh para calon investor tadi, sehingga nanti investasi mereka dapat berjalan baik di Bintan. Sarana prasarana yang selalu kita kawal setiap tahunnya itu salah satunya mungkin infrastruktur jalan. Kami sudah cukup banyak membuka dan membangun akses-akses jalan penunjang aktivitas ekonomi. Jadi dari wilayah pesisir menuju ke wilayah tengah kota itu kita bangun sehingga nanti ketika investasi masuk mereka sudah tidak lagi mempersoalkan masalah mobilitas yang akan mereka laksanakan. Yang kedua, kita juga saat ini sedang mengkaji mengenai wilayah usaha kelistrikan atau biasa disebut WILUS. WILUS ini sedang coba kita pertajam pembahasannya dengan pusat agar nanti di Bintan sendiri itu sudah bisa memiliki wilayah listrik yang berbasis dengan green zone tadi, dengan EBT, energi baru terbarukan. Jadi itu sedang kita godok, karena itu saya yakin akan menjadi modal utama juga bagi Bintan untuk menarik minat investor. Dan yang terakhir ini saya bisa bilang ini masterpiece karena saya sangat semangat untuk memperjuangkan ini. Kami sedang fokus untuk membangun pelabuhan bongkar muat, pelabuhan peti kemas di Bintan, yang dimana memang sebagai sebuah wilayah kepulauan, pintu masuk utama jalur perdagangan internasional atau jalur ekonomi ini adalah pelabuhan. Jadi memang
itu menurut saya sebuah masterpiece yang sedang saya perjuangkan dengan kawan-kawan di BP tentunya agar itu bisa terrealisasi menjadi salah satu fasilitas penunjang utama aktivitas ekonomi di Bintan. Baik, seberapa optimistis BP kawasan Bintan ini untuk bisa menghadirkan sarana dan prasarana yang berkelas internasional? Oh, sangat optimis, sangat optimis. Kenapa kita sangat optimis? Kita ini BP Bintan sendiri itu diatur di dalam PP 41 tahun 2021, Mbak. Di mana memang itu menjadi sebuah aturan kekhususan yang dibentuk untuk bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat iklim investasi hadir di sebuah wilayah. Nah, hari ini BP ada di Bintan tentu berarti diharapkan bisa meningkatkan iklim dan alur masuknya investasi di Bintan lebih pesat dan lebih cepat. Dengan regulasi khusus tadi, tentu saya sangat optimis kita bisa mengembangkan sarana prasarana, kita bisa mengembangkan kawasan itu sehingga investor sangat tertarik dan merasa akan baik apabila mereka berinvestasi di wilayah kami, BP Bintan. Baik, Pak Farid tadi sudah sedikit menyebut soal regulasi khusus. Sebenarnya apa saja keunggulan, kebijakan, dan juga regulasi lainnya yang secara khusus diterapkan di kawasan Bintan? Oke, jadi regulasi khusus yang dimuat di dalam PP 41 tahun 2021 mengenai kawasan bebas, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan ini, itu memang ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap para investor asing terutama. Seperti penghapusan pajak PPN 10%, habis itu adanya juga kemudahan-kemudahan ketika mereka mengurus izin. Iya Pak Farid, perdagangan ini menjadi salah satu bidang investasi yang menjanjikan. Lantas bagaimana kehadiran fasilitas di wilayah yang dikelola BP kawasan Bintan dalam mendukung peningkatan aktivitas perdagangan ekspor-impor? Mungkin bisa Anda jelaskan lebih dalam lagi soal rencana pelabuhan yang sudah Anda singgung sebelumnya. Oke, jadi mengenai pelabuhan di kawasan BP Bintan atau di wilayah Kabupaten Bintan itu sendiri yang sedang kita godok, sedang kita bahas, itu menjadi salah satu gerbang masuk yang sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Di mana memang pelabuhan tersebut akan berfokus pada pelabuhan bongkar muat kontainer, yang mana notabene aktivitas ekonomi itu pasti atau aktivitas ekspor impor itu pasti akan membutuhkan jalur keluar masuk di mana memang barang-barang mereka akan dimuat dalam satu peti kemas sehingga mobilitas pelabuhan fasilitas pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mobilitas tersebut. Baik, berikutnya Pak Farid, seperti apa sejauh ini permintaan penerapan kuota barang di BP kawasan Bintan? Ya, jadi mengenai kuota barang di BP kawasan Bintan hari ini, kami masih dalam tahap kajian akademis, di mana kajian akademis ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak kuota yang dibutuhkan di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan sendiri. Jadi nanti di dalam setelah kajian akademis ini selesai, tentu itu akan kita uji publik. Setelah kita uji publik, baru kita tuangkan di dalam perka, peraturan kepala. Sehingga itu bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan pengadaan kuota barang tersebut. Mulai dari barang apa saja, jenis barangnya, hingga jumlah barangnya itu akan dikaji dalam bentuk kajian akademis. Setelah itu diuji publik, habis itu baru kita tuangkan dalam perka. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Lalu seperti apa capaian investasi BP kawasan Bintan secara beberapa tahun terakhir hingga November 2023 ini? Baik penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA. Ya, jadi memang PMA dan PMDN ini tentu cukup dinamis di kawasan Bintan. Terutama di tahun 2022 itu terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Yang saya lihat itu dampak dari COVID-19 sehingga menjadi memiliki dampak terhadap pasar internasional yang juga akhirnya berdampak terhadap realisasi investasi di kawasan Bintan.
Tapi kami BP Bintan tentu optimis melihat kondisi pasar dunia hari ini sudah mulai membaik, sudah mulai berkembang kembali, muncul kembali. Kami berharap Bintan akan mencapai target realisasi investasinya di tahun depan. Pak Farid, bicara soal kelembagaan, seperti apa optimisme BP kawasan Bintan dengan status kelembagaan hingga tantangan pengembangan sumber daya manusia? Ya, jadi saya selaku Kepala BP kawasan Bintan berharap kelembagaan BP Bintan ini memiliki peran yang tentunya positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan itu sendiri. Memang tugas utama kami menghadirkan para investor-investor untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Bintan, tapi saya selalu menggarisbawahi bahwa tujuan investasi itu masuk ke dalam Bintan adalah demi kesejahteraan masyarakat Bintan itu sendiri. Jadi jangan sampai terbalik seperti itu. Kami tentu hari ini saya berharap BP Bintan bisa segera rampung mengenai status kelembagaannya. Karena hari ini BP Bintan sendiri itu masih dalam tahap proses perampungan status kelembagaan. Kita ada di dalam PP 41 tahun 2021 dan itu sudah dikeluarkan dan sudah berlaku. Namun memang sampai hari ini kami masih terus mengkaji kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk merampungkan seluruh persyaratan status kelembagaannya BP Bintan. Jadi saya berharap proses yang cukup panjang selama ini sudah ditempuh oleh BP Bintan bisa selesai dalam waktu dekat mengenai status kelembagaan, sehingga kami bisa juga nanti memberi dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat di Kabupaten Bintan. Karena dengan status kelembagaan yang belum rampung ini, kami belum bisa menjadi sebuah BLU, Badan Layanan Umum, sehingga kami juga belum bisa berbuat banyak secara langsung yang memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakat setempat. Baik, dan bagaimana rencana BP kawasan Bintan ke depannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat skema SDGs? Ya, jadi kami BP Bintan selalu mengajak para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Bintan tentunya untuk membahas bagaimana kita sebagai para atau kawan-kawan lah swasta pelaku usaha di Kabupaten Bintan bisa memberi dampak yang positif secara langsung terhadap masyarakat setempat selain dengan penyerapan tenaga kerja tentunya. Jadi kita coba bahas mungkin salah satunya yang sedang berjalan adalah pemanfaatan dana CSR perusahaan itu kita alokasikan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat gitu. Jadi masyarakat-masyarakat yang mungkin ingin bukan mendalami bidang tertentu yang secara kebutuhan untuk pekerjaan kita bisa fasilitasi menggunakan dana-dana CSR tadi. Seperti itu.